Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ira dalam ibadah anak sekolah minggu HKBP Tangkerang. Apa kabar ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, kita mau mulai ibadah ya. Tapi apa aja ya dipersiapkan? Kak Ira kasih tahu ya. Yang pertama, kita persiapkan hati kita. Yang kedua, persiapkan Alkitab, catatan, pena, persembahan, dan yang paling utama adalah pakaiannya biar tetap cantik dan ganteng walaupun masih ibadah online di rumah masing-masing. Nah, apakah semua sudah siap? Kalau sudah, kita sebelum memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan berikan kepada kami. Karena berkat Tuhan kami bisa berkumpul Bapa dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang memberkati setiap ibadah kami. Ampuni dosa kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bernyanyi dari lagu pembuka kita pada hari ini dari buku ND nomor 585, Sombama Jehovah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hukum Taurat Allah untuk kita pada minggu ini diambil dari titah yang ke-5 sampai titah yang ke-10. Titah yang ke-5, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang ke-6,
jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dan titah yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah titah kita. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Anak-anak sekolah minggu, balik lagi kita bernyanyi dari buku ND nomor 681, Ale Amak Asiroham. Anak-anak, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, kita tiba saatnya di ayat hafalan. Nah, sebelum kakak Ira dan kakak sekolah minggu membacakan ayat hafalan, kita lihat dulu yuk teman-teman kita yang menampilkan ayat hafalan di minggu ini. Silakan. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah melihat teman-teman kita ya. Nah, sekarang kita akan mengulanginya lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu. 1, 2, 3.
Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari itu maupun akan saatnya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak, kembali lagi kita bernyanyi dari buku ND nomor 45, Hosiana Anak Nih. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 753, Di Pardalan Yesus ni Ngoluku.
ketemu lagi bersama Kakak Tari di cerita Alkitab kita pada hari ini. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Nah, sudah siap tentunya ya adik-adik. Nah, sekarang ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat napas kehidupan. Kami bisa menikmati pagi hari yang begitu cerah ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami bisa mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Ya, benar sekali, perjanjian baru. Sekali lagi ya kakak ucapkan ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita bacakan sama-sama ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik, cerita kita hari ini tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Nah, pada suatu hari di sebuah kerajaan adalah seorang prajurit raja membunyikan bel. Nah, kalau bel berbunyi, itu tandanya akan ada pengumuman yang akan disampaikan dari raja. Nah, setelah bel itu berbunyi, masyarakat pun berkumpul untuk mendengarkan pengumuman itu. Nah, di antara masyarakat itu ada 10 orang gadis, 5 gadis yang bodoh dan juga 5 gadis yang bijaksana. Pengumumannya apa ya Kak? Pengumumannya seperti ini. Akan ada pesta di kerajaan, akan datang mempelai laki-laki. Nah, mendengarkan pengumuman itu, kalian semua diundang ke acara pesta itu. Nah, mendengarkan pengumuman itu, 10 gadis tadi bergegas untuk mempersiapkan diri. 5 gadis yang bijaksana tadi pun mempersiapkan diri, demikian juga dengan 5 gadis yang bodoh. Mereka berpakaian yang cantik, memakai sepatu yang bagus, menata rambut yang rapi. Nah, dengan tujuan mereka ingin menunjukkan yang terbaik di depan raja dan juga mempelai laki-laki. Nah, setelah mereka selesai bersiap-siap, mereka pun membawa pelita. Nah, 5 gadis yang bijaksana tadi
membawa pelita mereka dan juga persiapan minyak di buli-buli minyak mereka. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu hanya membawa pelita tanpa membawa persiapan minyak. Nah, mereka sampai di depan pintu kerajaan. Mereka duduk. Sambil duduk, mereka pun bercerita satu sama lain. Akan tetapi adik-adik, mempelai laki-lakinya lama sekali datang. 10 menit, 20 menit, sampai 1 jam tak kunjung datang. Nah, adik-adik pernah nggak disuruh mama menunggu? Misalnya saudara mau datang ke rumah, tak kunjung-kunjung juga datang. Adik-adik bosan nggak menunggunya? Iya, benar, bosan. Kakak Tari juga kalau menunggu itu sangat membosankan. Capek menunggu itu ya kan adik-adik? Nah, karena tadi 10 orang gadis tadi itu pun tertidur karena mereka capek menunggu mempelai laki-laki. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Pelita yang mereka bawa tadi pun hampir padam. Nah, tengah malam tiba-tiba ada suara berseru. Mempelai datang, mempelai datang, sungsunglah dia. Nah, ke-10 gadis tadi pun mendengar. Mereka bergegas mengambil pelita mereka masing-masing. Nah, karena tadi pelita mereka sudah hampir padam, 5 gadis yang bijaksana tadi kan membawa persiapan minyak ya adik-adik ya. Mereka pun mengisi pelita mereka dan pelita mereka pun tetap hidup. Sedangkan 5 gadis yang bodoh tadi, apa yang terjadi adik-adik? Pelitanya hampir padam, minyaknya pun mau habis. Mereka mendekati 5 gadis yang bijaksana. Katanya seperti ini, berikanlah kami sedikit minyakmu. Pelita kami mau padam, minyak kami sudah habis, persediaan kami pun tidak ada. Nah, adik-adik, 5 gadis yang bijaksana tadi itu dikasih nggak ya minyaknya? Kakak Princess itu minyaknya dikasih nggak sama gadis yang bodoh tadi itu? Oh betul, tidak dikasih. Oh tidak, persediaan kami tidak cukup. Kalau kami bagi untuk kamu, sekarang kamu pergilah ke penjual minyak, belilah minyak di sana. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada saat tadi 5 gadis bodoh membeli minyak itu, mempelai laki-lakinya sudah datang dan disambut dengan gadis yang bijaksana. Mereka pun masuk ke istana dan pintu istana pun ditutup. Nah, setelah pintu istana ditutup, gadis yang bodoh tadi mendapatkan minyak. Mereka pun menuju istana. Tapi pintu istananya sudah ditutup adik-adik. Mereka pun memanggil dari luar. Tuan, bukakanlah pintu untuk kami, katanya. Mereka memanggil terus, tetapi apa yang dijawab oleh tuannya? Apa yang dijawab oleh mempelai laki-laki tadi? Aku tidak mengenal kalian, katanya. Mendengar jawaban itu, gadis-gadis yang bodoh tadi pun sedih. Mereka menangis karena mereka tidak bisa masuk ke dalam pesta. Pestanya sudah dimulai. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana tadi, mereka menikmati pesta dengan sangat senang. Karena pestanya meriah, indah, dan perjuangan mereka pun tidak sia-sia menunggu mempelai laki-laki. Karena mereka bersiap dengan baik. Sedangkan gadis yang bodoh tadi, mereka sia-sia penantiannya. Adik-adik, dari cerita yang kakak sampaikan tadi mengajak kita supaya bersiap-siap karena semua orang, setiap orang harus bersiap-siap menunggu kedatangan Tuhan. Seperti gadis bodoh tadi kan, karena mereka tidak bersiap dengan baik sehingga penantian mereka menunggu mempelai laki-laki sia-sia. Dan yang menikmati pesta adalah gadis-gadis yang bijaksana. Adik-adik, lihat nggak apa yang kakak bawa ini? Ini namanya apa ya, Dian? Ya, benar sekali. Ini adalah lampu. Lampunya menyala tidak?
menyala. Lampu ini adalah terang kehidupan. Nah, kalau misalnya lampunya tidak ada minyak, bisa tidak lampunya menyala? Tidak bisa, lampunya padam. Demikian juga ketika kita menunggu Tuhan, kita harus mempersiapkan hati kita. Nah, seperti contohnya hari ini kita akan mengadakan Natal. Sabar menunggu ya, tetap setia menunggu di rumah, karena Tuhan akan datang ke rumahmu. Jangan tertidur, jangan pergi main dulu ke rumah teman. Setia menunggu di rumah sampai Tuhan sampai di rumahmu. Nah, adik-adik, di sini juga anak-anak sekolah minggu diajak supaya bertumbuh di dalam Tuhan, setia menanti kedatangan Tuhan, dan selalu siap sedia. Adik-adik, sekarang kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biar mengingatkan kami untuk tetap bersiap. Ajarlah kami Bapa supaya kami menjadi pelaku firman yang baik dan selalu bersiap dalam kondisi apapun. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kakak sekolah minggu, dengan diakones, pendeta, paralado, dan semua orang yang terlibat di dalam pembuatan video online sekolah minggu. Berkatilah mereka Tuhan selalu di dalam aktivitas mereka, supaya mereka Bapa tetap bersukacita di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, anak sekolah minggu, yang selalu setia mendampingi adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan yang selalu memberkati mereka, memberikan kesehatan dan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Berkatilah kami Bapa di dalam satu hari ini dalam melakukan aktivitas kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari lagi kita bernyanyi dari buku ET nomor 591, Boru Sion, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Nah, sekarang kita berada di pengumuman. Pengumuman yang pertama, ayo buka Alkitabnya, segera kita buka Alkitab. Pengumuman yang pertama yaitu ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu depan, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu membuat video sambil memegang lilin. Lilinnya menyala dan divideokannya di ruangan yang tergelap ya, ruangan gelap. Dan sambil juga mengucapkan pelita pengharapanku. Dalam catatannya adalah untuk bagi yang keluarga punya abang, kakak atau adik, cukup satu video saja, namun masing-masing juga harus memegang lilinnya. Oke, jangan lupa dikumpulkan hari ini untuk tugas yang pertama dan kedua paling lambat jam 6 sore di Facebook atas nama Elita Simanjuntak. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. Selamat